Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya akhwati wa ihwani filillah. Selamat datang saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darsuna yaum nabhasu an mubtada wa khobar. Pelajaran hari ini kita akan membahas mubtada dan khobar. Khoblahu bidayati bahsuna al-jaum haya bina nakhro basmalah. Sebelum kita memulai pembahasan hari ini, mari kita membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke pembahasan mubtada dan khobar. Yang pertama, membahas apa itu masing-masing mubtada dan khobar. Mubtada ismun marfu'un fi awali jumlah. Mubtada adalah isim marfu' yang berada di awal kalimat. Sedangkan khobar ismun marfu'un allazi yakunu ma mubtada jumlatu mufidatu. Artinya khobar adalah isim marfu yang bersama mubtada yang membentuk kalimat sempurna. Contoh, al-misalu al-madrasah tu kabiratun. Al-madrasah tu menunjukkan kepada mubtada, sedangkan kabiratun menunjukkan khobar. Hal-hal yang harus diperhatikan saat kita membuat kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Salah satunya, khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal mu'annas. Mu'annas adalah kata yang menunjukkan kepada perempuan dengan ditandai tak marbutoh di akhir katanya. Sedangkan muzakkar, kata yang menunjukkan kepada laki-laki. Contoh, mu'annas. As-saburatu jadidatun. Sedangkan contoh muzakkar atau yang menunjukkan kepada laki-laki, al-maidanu wasi'an. Dan yang terakhir yang perlu diingat dan yang perlu diperhatikan saat kalian ingin membuat sesuatu kalimat atau jumlah mufidah yang terdiri dari mubtada dan khobar adalah apabila di awal kalimat ingin menggunakan alif lam, maka wajib mentiadakan harokat tanwin. Dan apabila di awal kata tidak menggunakan alif lam, maka di akhir kata menggunakan harokat tanwin. Inna wa akhwatuha. Perlu diketahui bahwa fungsi inna wa akhwatuha adalah untuk mengubah mubtada menjadi izim inna dan mengubah khobar mubtada menjadi khobar inna. Sehingga mubtada yang menjadi izim inna diberi tanda baca akhir kata fathah atau manshub. Sedangkan khobar mubtada diberi tanda baca akhir kata domah tanwin atau juga disebut dengan marfu. Izim inna dapat dibentuk dari dhamir muttasil. Contohnya, inna ditambah dhamir huwa menjadi innahu. Berikut merupakan contoh perubahan mubtada khobar menjadi izim inna dan khobar inna. At-thalibu jamilun, yang artinya mahasiswa itu tampan. Kata at-thalibu berposisi sebagai mubtada, sedangkan kata jamilun berposisi sebagai khobar. Kemudian susunan kata tersebut didahului oleh inna, sehingga menjadi inna at-thalibu jamilun, yang artinya sungguh mahasiswa itu tampan. Kata at-thalibu sebagai izim inna, sedangkan kata jamilun berposisi sebagai khobar inna. Di antara akhwat inna adalah anna, selanjutnya ka'anna, selanjutnya lakinna, selanjutnya langalla, selanjutnya laita,
Macam-macam khobar inna dibagi menjadi 3. Yang pertama, khobar inna mufrad. Yang kedua, khobar inna sibul jumlah. Dan yang ketiga, khobar inna jumlah. Kana wa akhwatuha. Adapun fungsi kana di dalam kalimat bahasa Arab yaitu untuk mengubah mubtada menjadi izim kana dan mengubah khobar mubtada menjadi khobar kana. Mubtada yang menjadi izim kana berharokat domah di akhir kalimat atau juga disebut dengan marfu. Sedangkan khobar menjadi khobar kana berharakat fathah tanwin di akhir kalimat atau juga disebut dengan manshub. Contoh kalimat mubtada khobar. At-talibu jamilun. At-talibu sebagai mubtada sedangkan jamilun sebagai khobar. Kemudian mubtada khobar tersebut didahului dengan kata kana menjadi kana at-talibu jamilan. At-talibu menjadi izim kana dan diberi tanda baca akhir kata domah atau marfu. Sedangkan jamilan menjadi khobar kana dengan diberi tanda baca akhir kata fathah tanwin atau juga disebut dengan manshub. Kana wa akhwatuha merupakan fi'il nakhis sehingga bisa ditasrif seperti fi'il pada umumnya. Contoh kata kana merupakan bentuk mad. Yakunu merupakan bentuk mudhari, sedangkan kun merupakan bentuk am. Berikut adalah di antara akhwat kana. Yang pertama, laisa. Yang kedua, bata. Yang ketiga, asbaha. Yang keempat, adha. Yang kelima, madama. Yang keenam, mazala. Dan yang terakhir, soro. Macam-macam khobar kana ada 3. Yang pertama, khobar kana mufrad. Yang kedua, khobar kana syibul jumlah. Dan yang ketiga, khobar kana jumlah. Sekian pembahasan hari ini. Mari kita tutup pembahasan ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.